Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Imratus Solihah dari kelas BKI 3A. Dalam mata kuliah kali ini yaitu Psikologi Sosial, saya akan sedikit menjelaskan tentang prasangka sosial. Perlu kita ketahui sebelumnya yaitu definisi dari prasangka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, prasangka adalah suatu anggapan atau pendapat yang kurang baik terhadap suatu sebelum mengetahui kepastiannya. Sedangkan sosial menurut KBBI yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Bahkan individu yang suka menolong, suka bekerja bakti atau bergotong royong itu pun sudah dapat dikatakan sebagai sosial. Ada beberapa ahli juga yang mendefinisikan tentang prasangka. Salah satunya yaitu John E. Farley. Beliau ini mengklasifikasikan prasangka menjadi 3 bagian, yaitu prasangka kognitif, prasangka afektif, dan prasangka konatif. Prasangka kognitif lebih menuju kepada apa yang dianggap benar, yaitu suatu yang dianggap benar oleh seorang individu. Prasangka afektif yaitu lebih merujuk kepada suatu yang disukai atau tidak disukai. Sedangkan prasangka konatif yaitu lebih cenderung kepada bagaimana seseorang dalam bertindak. Lalu pengertian dari prasangka sosial adalah dugaan-dugaan yang bersifat positif dan negatif. Tetapi prasangka sosial ini biasanya lebih merujuk kepada sesuatu yang bersifat negatif. Ada beberapa ahli juga yang mendefinisikan tentang prasangka sosial. Salah satunya yaitu Papalia dan Shelley. Mereka ini mendefinisikan prasangka sosial sebagai sikap negatif yang ditunjukkan seseorang kepada orang lain atau kelompok lain tanpa adanya alasan yang mendasar. Lalu di sini kita akan bahas ciri-ciri prasangka sosial. Nah, sebelum membahas ciri-ciri prasangka sosial, perlu kita ketahui terlebih dahulu yaitu kategori sosial. Apa itu kategori sosial? Nah, kategori sosial adalah kecenderungan untuk membagi dunia sosial menjadi 2 kelompok, yaitu in-group atau kelompok kita dan out-group atau kelompok mereka. Nah, ciri-ciri prasangka sosial menurut in-group dan out-group adalah 1. Proses generalisasi terhadap perbuatan anggota kelompok lain. Maksudnya, jika ada anggota kelompok lain yang melakukan sesuatu yang bersifat negatif, maka akan digeneralisasikan kepada kelompok lain juga. Tetapi, jika ada anggota kelompok sendiri yang melakukan perbuatan negatif, maka tidak akan digeneralisasikan kepada kelompok lain. Yang kedua yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah suatu cara yang digunakan anggota kelompok untuk meningkatkan harga diri kelompoknya dengan membandingkan kelompoknya dengan kelompok lain. Lalu ada penilaian ekstrim terhadap anggota kelompok lain. Nah, individu atau anggota kelompok dapat menilai kelompok lain. Penilaian ini bersifat berlebihan. Penilaian berlebihan ini dapat penilaian negatif atau penilaian positif. Tapi biasanya lebih ke penilaian negatif kepada kelompok lain. Selanjutnya ada pengaruh persepsi selektif dan ingatan masa lalu. Nah, pengaruh persepsi selektif dan ingatan masa lalu ini biasanya dikaitkan atau dihubungkan dengan hubungan sekelompok individu dengan ciri-ciri tertentu atau anggapan tentang ciri-ciri yang dimiliki oleh anggota kelompok lain. Selanjutnya yaitu perasaan frustasi atau scapegoating. Perasaan frustasi ini adalah rasa frustasi individu yang membutuhkan pelampiasan atau objek atas ketidakmampuannya menghadapi kegagalan. Lalu
ada agresi antar kelompok. Agresi antar kelompok ini biasanya ditimbulkan karena anggota kelompok yang berpikir secara rasialis, sehingga menyebabkan ia bertindak secara agresif terhadap kelompok lain dan dapat membahayakan kelompok lain. Dan yang terakhir yaitu dogmatisme. Nah, dogmatisme adalah sekumpulan kepercayaan yang dianut seseorang berkaitan dengan masalah tertentu. Dogmatisme ini dapat berbentuk etnosentrisme dan favoritisme. Etnosentrisme adalah anggapan yang berpikir bahwa kelompok sendiri atau in-group adalah pusat dari segala-galanya. Sedangkan favoritisme hampir sama dengan etnosentrisme. Favoritisme ini menganggap kelompok sendiri adalah kelompok yang paling benar. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi prasangka sosial. Di sini ada 7 faktor yang mempengaruhi prasangka sosial. Yang pertama yaitu faktor kepribadian, faktor pendidikan dan status, pengaruh pendidikan anak oleh orang tua, pengaruh kelompok, pengaruh politik dan ekonomi, komunikasi, dan yang terakhir yaitu pengaruh hubungan sosial. Lalu, cara mengurangi prasangka sosial. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengurangi atau mencegah timbulnya prasangka sosial. Cara yang pertama yaitu melakukan kontak langsung atau berinteraksi dengan anggota kelompok lain. Yang kedua yaitu mengajarkan orang lain untuk tidak saling membenci. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan peran orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya yang dianggap penting untuk membentuk sikap membenci atau menyukai atau tidak menyukai. Jadi membentuk sikap, memberi contoh kepada sesuatu yang disukai atau tidak disukai. Yang terakhir yaitu mengajarkan individu untuk belajar menerima perbedaan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.